Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita masih akan membahas pertandingan dari Norway Chess 2025, partai antara Fabiano Caruana melawan Gukesh Dommaraju. Di mana sebenarnya partai ini merupakan partai yang sangat penting ya untuk Gukesh, karena jika dia bisa menang melawan Caruana, maka dia bisa mengambil alih klasemen dari Magnus Carlsen. Tapi karena Gukesh kalah, Magnus Carlsen bisa menjuarai turnamen ini tanpa perlu menunggu hasil dirinya melawan Arjun Erigaisi di partai Armageddon. Baiklah, teman-teman. Jadi di sini Fabiano Caruana memegang buah putih dan Gukesh Dommaraju memegang buah hitam, dan permainan dimulai dengan E4, lalu E5, dan sepertinya sekarang ini saya sering melihat para juara dunia itu memainkan opening ini ya, E4, E5, opening yang sangat normal, sangat solid, dan mungkin ini merupakan opening yang pertama kali juga saya pelajari saat belajar catur ya teman-teman. Dan sekarang sangat sering dipakai, mungkin karena memang sangat simpel dan hitam itu sangat mudah untuk mengeluarkan perwiranya. Baiklah, setelah kuda F3, kuda C6 di sini, gajah ke C4, kuda ke F6, opening 2 kuda, di mana langkah yang sering digunakan itu adalah kuda ke G5 di sini untuk mengancam F7. Tapi Caruana memilih varian yang lebih tenang dengan pion ke D3. Lanjutkan dengan pion ke H6, pion ke A3, persiapan untuk melarikan gajah karena mungkin sewaktu-waktu ada ancaman kuda ke A5 nanti. Lalu dilanjutkan dengan pion ke G6, merupakan langkah yang sangat jarang dimainkan ya teman-teman. Memfianceto gajah ke petak G7 di sini. Lanjutkan dengan kuda ke C3, gajah ke G7, pion ke H3, pion ke D6, dan gajah ke E3. Dan putih melakukan perkembangan yang normal ya di sini. Dilanjutkan dengan pion ke A6 dan menteri ke D2. Di sini hitam tidak dapat melakukan rokade pendek karena pion H6-nya sudah dikontrol oleh dua perwira putih, menteri dan gajah. Jika rokade pendek, maka gajah makan H6 dan putih menang satu pion. Oleh karena itu, di sini Gukesh memilih lanjutan dengan gajah ke E6. Gajah ke E6 dimakan oleh Caruana, lalu dimakan balik dengan pion dan kuda ke E2. Kuda ke E2 dengan maksud kuda ke G3, lalu C3, D4 atau B4. Sebuah langkah manuver yang memiliki banyak fungsi ya di sini. Oke, dilanjutkan dengan pion ke G5, kuda ke G3 sesuai rencana, menteri ke D7, pion ke C3. Di sini hitam mencoba melakukan rokade panjang, oleh karena itu putih mempersiapkan langkah B4 atau D4 nih di sini untuk menguasai pusat atau langsung menyerang ke sayap raja, sayap menteri maksudnya. Dengan A4, C4, B5, A4 ya B5 nanti. Dan ini merupakan serangan yang sangat berbahaya untuk hitam. Tapi Gukesh tetap melakukan rokade panjang dengan castling di sini, dilanjutkan dengan B4, lalu D5, mencoba menguasai petak pusat, menteri ke E2, dan D4 dari Gukesh untuk menguasai lebih banyak ruang mungkin di sini. Dilanjutkan dengan E makan D, dan gajah ke D2. Di sini Gukesh melakukan langkah yang mungkin sedikit kurang baik dengan menteri ke E7, tapi sebenarnya kita memiliki langkah yang sangat baik dengan G4. Setelah makan, putih tidak dapat melakukan rokade panjang karena posisi rajanya sangat tidak aman. Adalah ancaman H4, H5, dan juga benteng yang di D bisa dibawa ke G8 untuk membantu serangan terhadap raja putih nantinya. Ya, oleh karena itu, ini merupakan langkah terbaik untuk hitam karena membuka peluang untuk menyerang raja milik putih. Dan putih tidak dapat melakukan rokade panjang karena di sini juga raja dia terbuka kan, teman-teman bisa lihat. Karena sudah memajukan pion A3, B4.
Tapi karena Gukash maksud saya tidak melihat langkah ini dan menjalankan menteri ke E7. Lanjutkan dengan menteri benteng ke B1, persiapan B5, kuda ke D7, rokade pendek, kuda ke E5, dan kuda ke H5, mengancam gajah yang ada di G7. Dan di sini Gukash memakan kuda di F3 dengan tempo stuck, lalu menteri makan kuda, dan gajah ke E5. Gajah ke E5 tujuan buat apa? Untuk mensentralkan gajah, dan di sini juga sekaligus menutup jalan kuda ya, teman-teman bisa lihat. Maka kuda dijaga oleh gajah di sini. Putih melanjutkan dengan B5, langsung mendobrak, makan, dan menteri makan A3. Sebuah langkah yang sangat berani dari Gukash. Lanjutkan dengan benteng ke C1, benteng H ke F8, lalu menteri ke E2. Menteri harus tetap menjaga pion D3 karena pion ini merupakan pion yang sangat penting ya teman-teman. Lanjutkan dengan gajah ke D6 karena ada ancaman benteng makan C6 dan juga benteng makan E5, makanya gajah harus lari. Lanjutkan dengan E5. E5 untuk apa? Untuk menyerang gajah sekaligus membuka kemungkinan adanya kuda G3, kuda E4, mengosongkan petak untuk kuda ya teman-teman. Tapi di sini Gukash menemukan langkah terbaiknya dengan benteng ke F5, mengepin pion. Jika pion makan, maka benteng makan benteng. Dan posisi ini sedikit lebih unggul untuk hitam ya, karena unggul kualitas. Tapi di sini Caruana memilih lanjutan dengan yang sangat baik, yaitu benteng makan C6, pion B makan C6, dan benteng ke A5. Hitam tidak memiliki skak dan harus menjalankan menteri ke B2, dan putih memakan gajah yang ada di D6. Lanjutkan dengan benteng makan A5, menteri makan E6 untuk menghilangi pin raja ke B7, dan gajah makan A5 di sini. Gajah makan A5, benteng makan D6 mengancam menteri ke E7, mengancam pion di C7. Dan hitam terpaksa melakukan langkah menteri ke A1, skak, sehingga gajah ini harus kembali, karena jika tidak kita akan kehilangan gajah. Maka menteri ke gajah ke E1, gajah ini dijaga menteri ya teman-teman, dan pion ke C5. Menurut Stockfish ini merupakan langkah yang kurang baik, tapi memang di posisi ini sangat sulit bagi hitam untuk mempertahankan posisinya atau bisa mencari draw ya. Jadi setelah C5, putih melanjutkan dengan kuda ke G3, benteng ke C6, raja ke H2, menteri ke A2, kuda ke E4, mensentralkan kuda, menteri ke D5, F3, bertujuan untuk membuka jalan bagi gajah yang ada di S1, dan hitam melakukan langkah blunder dengan C4. Dan setelah menteri B4 cek, lalu raja ke C8, menteri ke A4 dengan ancaman checkmate ya, bukan checkmate di sini, dengan ancaman menteri A8, raja D7, dan kuda ke F6. Sebagai contoh, jika hitam mendorong pion di sini, maka menteri A8, kuda F6. Jadi putih mendapatkan menteri ya di posisi ini. Tapi hitam mengetahui rencana putih dan menjalankan langkah raja ke B7. Lanjutkan dengan gajah ke F2. Dan lagi jika pion C3 maka gajah makan D4, pion C2, menteri ke A7, raja ke C8, menteri ke A8, raja ke D7, dan kuda ke F6. Dan di sini putih akan menang mutlak setelah benteng makan dan menteri makan D5. Oke, baiklah.
Jadi di sini Gukesh memutuskan untuk memakan pion D3. Lanjutkan dengan gajah makan D4, benteng ke 6, menteri ke B4, raja ke C8, menteri ke F8. Jika raja ke B7, maka ada kuda ke C5, dapatkan benteng. Dan jika menteri ke D8, maka ada menteri ke C5. Lanjutan aslinya nih seperti ini. Menteri mendapatkan petak yang sangat luas jadinya, karena putih berhasil memukul mundur menteri ke petak D8. Lanjutkan dengan benteng ke E6, menteri ke C4, ancaman memakan pion yang ada di D3, benteng D6, dan di sini langkah terbaiknya adalah gajah ke E3 ya. Sepertinya untuk mencegah pion ini maju lebih jauh lagi. Tapi di sini jika hitam memakan benteng, maka posisinya akan menjadi draw. Jika putih makan benteng, maka posisinya jadi draw. Karena setelah menteri makan D6, raja G1 dan pion ke D2, lalu menteri D3. Karena tidak ada cara lain untuk menjaga gajah dan juga pion bersamaan. Tapi setelah menteri D3 ada pion ke C5. Hitam akan mendapatkan kembali pionnya ya. Gajahnya maksudnya. Dan posisi ini ya akan menjadi draw. Hitam dapat mempertahankan posisi ini ya teman-teman. Baiklah, kita mundur. Di sini gajah ke E5, sebuah kesalahan. Lanjutkan dengan F, benteng D5 mengancam gajah. Dan lagi putih melakukan blunder dengan pion ke F4. Sebenarnya langkah ini tidak terlalu kelihatan ya, karena saat gajah dimakan, putih berusaha menjaga gajah, tapi kesalahannya di mana? Karena setelah gajah F6, menteri D7, gajah C3, benteng B5, menteri A4, menteri C6, menteri A3, H5, H4, H5, G4, H4, dan gajah D2. Tapi posisi ini masih sangat sulit sebenarnya untuk dimenangkan oleh putih ya, karena rajanya sedikit terekspos. Mungkin itu pilihan Caruana, sehingga dia melanjutkan dengan F4 yang merupakan langkah blunder. Lanjutkan dengan D2, gajah makan C7, dan langkah di sini, langkah hitam adalah D1 queen yang merupakan sebuah blunder. Jadi sebenarnya apa sih langkah terbaik di sini? Itu dengan makan C7, makan D5, makan F4, kuda G3, dan raja ke C7. Dan di posisi ini menteri terikat karena harus menjaga pion, dan juga kuda di G3 terikat karena tidak bisa melakukan apa-apa nih di sini. Baiklah, kita kembali. Jadi sebaiknya dimakan saja gajah yang ada di C7. Dan di sini dilanjutkan dengan D1 menteri yang merupakan sebuah kesalahan dari Gukesh. Dan setelah gajah makan D8, raja makan D8, dan coba teman-teman cari nih, apa ya langkah terbaik putih di sini. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman semuanya. Dan ya benar sekali untuk teman-teman, yaitu kuda ke C3, fork. Tidak ada skak, jadi
Di posisi ini Gukash menyerah. Karena setelah Menteri lari, maka Menteri makan D5, posisinya akan sangat unggul mutlak untuk putih ya, karena putih menang satu kuda. Di posisi ini. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Yang paling penting, semoga video ini dapat menambah wawasan catur teman-teman semuanya. Baiklah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa semakin berkembang dan teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu berharga dari channel ini. Thank you for watching, dan jangan lupa tonton terus video selanjutnya.